Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya nih yang tentang maksudnya kan baru-baru ini aktor STP meninggal ya. Udah 3 hari yang lalu bisa dibilang gitu kan. Dan sempat ada kabar simpang siur nih tentang keimanannya lah ya kan. Keyakinannya. Ini ada yang bilang dia kembali lagi ke agamanya, ada yang bilang dia masih Islam. Tapi sebenarnya kan harusnya kalau di agama Islam setelah meninggal kan harus segera dimakamkan. Kalau ini kan 3 hari masih menunggu anaknya katanya. Seperti apa sih pandangan di hukum Islam sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya di dalam hadis Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim, kewajiban muslim dengan muslim yang lain adalah buat timba'ul jenazah, itu menghantarkan jenazah. Artinya ketika dia memang keyakinannya muslim ya, selama dia keyakinan imannya kepada Islam, keyakinannya kepada Islam, maka harus ada yang namanya saksi. Karena awalnya Allahu a'lam bishawab, awalnya dia seorang mualaf katakanlah. Tapi ketika dia menikah dengan istrinya, maka muslim. Nah, di situ ada sesuatu pemberitaan yang memang notabene ada keyakinan berubah, wallahu a'lam. Akan tapi ketika dia muslim, disaksikan dia muslim, belum berubah pindah agama, maka dikeramasinya harus dengan cara Islam. Itu artinya sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Nah, ketika dia muslim, layaknya harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, diurus dengan secara kafatul Islam, dengan secara sempurna dengan Islam. Kalau dia katakanlah muslim, belum pindah keyakinannya, artinya disegerakan, diurus dengan sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Nggak boleh diurus dengan syariat, nggak boleh diurus dengan keyakinan berbeda. Nah, ketika diurus keyakinan berbeda dengan tidak dikafankan ataupun dikeramasi dengan agama yang berbeda, maka akan timbul yang tidak sah dalam pemandian jenazah, apalagi tidak disolatkan. Tapi kalau anaknya menyaksikan, warga adik saudaranya disaksikan dia masih muslim, meskipun dia tidak sholat katakanlah, meskipun dia banyak meninggalkan, akan tetapi maka harus hendaknya diurus dengan dikafankan, disolatkan, dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan dengan secara agama. Lalu secepatnya disegerakan untuk disolatkan, jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu orang yang jauh dan sebagainya. Ketika tunda, kasihan nih almarhum. Pasti almarhum ini, kata Rasulullah, ketika dilamakan untuk pemandiannya, disolatkan, maka diteriak minta kepada Allah, kepada anaknya, solatkan aku secepatnya, mandikan aku secepatnya, kalaulah dia seorang muslim. Begitu. Oke, berarti misal dengan kejadian kayak ini kan masih dibilang katanya masih muslim. Ya. Sebenarnya aturan di agama Islam itu boleh nggak sih kalau misalnya jenazah itu tidak langsung dimakamkan gitu kan, misalnya dengan alasan menunggu keluarga itu seperti apa gitu. Ya, makanya dalam hukum fikih itu tidak diperbolehkan jenazah disimpan sekian lamanya, sampai 2 hari, 3 hari, karena akibat menunggu anaknya mungkin kejauhan di luar negeri atau dimanapun. Ini jangan sampai menunggu. Ya, artinya ada komunikasi, keikhlasan dia, dimandikan, dikafankan, disolatkan segera. Jangan sampai menunggu akhirnya jenazah ini berlama-lama diinapkan atau berlama-lama disolatkan. Ini berlama-lama tidak disolatkan, ini bisa dampak akibat daripada almarhum. Makanya ketika orang meninggal lalu teleponkan sanak famili saudaranya lewat telepon. Nah, kalau sudah ikhlas anaknya yang di kejauhan, apa di luar negeri, telepon, maka segerakan. Nggak boleh berlama-lama diinapkan sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Na'udzubillah. Maka ada penyiksaan terhadap apa? Almarhum. Penyiksaan apa? Penyiksaan dalam arti kata sesuatu yang panas dirasakan, kata Rasulullah, karena efek daripada lamanya disolatkan. Nah, ini bukan bahaya, dan inilah kita harus mengetahui bagaimana sebagai umat Islam jangan berlama-lama jenazah tidak disolatkan, makanya disegerakan untuk disolatkan. Oke, Ustaz, boleh satu lagi nggak? Mungkin kan kalau
orang meninggal itu jenazah, ada sholat jenazah ya kan, yang emang harus ada jenazahnya di depan. Kalau untuk dilakukan sholat goib apakah boleh juga, tapi tidak ada jenazahnya tapi dilakukan sholat goib? Ya, artinya ketika ada seorang, mungkin ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara laki-laki, saudara perempuan meninggal, bibi kita, sedangkan sang saudara atau anak dia di kejauhan di luar negeri, bolehkah untuk mensolatkan goib? Boleh, ada tata caranya. Seakan-akan namanya goib itu tidak terlihat, tidak nampak jenazahnya, beda dengan yang nampak. Berarti harus ada jenazah di depan mata loh, depan zohirnya. Tapi kalau goib di kejauhan, sedangkan dia berada di Amerika, jenazahnya ada di Indonesia. Yang di Amerika boleh sholat jenazah, ataupun jenazah sudah dimakamkan, sudah di yang lahat, apa kita boleh menyolatkan? Namanya sholat goib. Oke. Tapi kalau dengan sholat goib itu dilaksanakan harus ada ketentuan jarak nggak sih? Kalau misalnya jenazah masih dalam satu kota gitu, cuman pengen disolat goibkan di masjid yang lain gitu, di masjid. Oh boleh, karena dalam hukum fikih itu ketika jenazah itu karena kejauhan saudaranya, lalu diniatkan bersama-sama jamaah untuk diniatkan sholat goib kepada almarhum. Boleh, serentak daripada jamaah yang berada di masjid diniatkan untuk menyalakan daripada almarhum sampai usolli ala hadzal goib. Nah, itu ada niat caranya seterusnya. Senia sholat jenazah goib, kemudian disolat. Nah, ketika diserentak kepada jamaah meniatkan sholat goib, maka itu sudah sah, sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jenazahnya tidak nampak depan mata karena kejauhan. Nah, sebagai banyaknya teman saudara yang ingin menyolatkan tapi karena kejauhan, boleh dilaksanakan sholat jenazah. Berarti tidak perlu sholat jenazah yang ini Ya, nggak apa-apa? tidak apa-apa. Anaknya di luar negeri, bagaimana tidak bisa menyolatkan ayahnya, sedangkan kejauhan yang begitu sangat jauh di luar negeri, boleh sholat goib anaknya. Bagi siapapun kita nih, saya pribadi ya, atau sesuatu ada urusan lain, nanti aja saya sholatkan goib aja, boleh. Meskipun tidak ada jenazah, namanya sudah sholat goib. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.